ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wa faslu mas, untuk yang warofu fi khairil ladzi, belajar sendiri ya. Abinya kalau nggak tahu ya harus jawab nggak tahu. Masa nggak tahu ditahu-tahuin kan nggak boleh. Tapi ini pun nanti kalau kamu ngajar harus begitu. Begitu juga ceramah. Ketika ada tanya jawab, ketika Abi nggak tahu. Sampai ada ketika live itu ngetes Abi rupanya. Istrinya hamil sama orang lain. Lalu ketahuan istrinya hamil. Kan ada laki-laki. Istrinya hamil oleh laki-laki lain. Suaminya tahu. Terus diceraikan oleh suaminya. Masa idahnya itu gimana? Masa idahnya sampai melahirkan atau 3 kali suci? Ya bisa nggak tahu. Tapi efeknya itu dia ngemail ke Abi, ternyata dia seorang ustadz juga. Abi sih tidak pengen pujian, cuman dia bilang Masya Allah Kakanda gitu. Apa? Saya senang lihat ceramah-ceramahnya dan saya senang lihat tanya jawabnya. Ustadz tadi itu yang nanya saya alumni ini, entah Yaman atau Mesir atau bagaimana. Maaf kalau memang saya itu punya tujuan untuk mengetes. Karena yang menjadi standar saya seorang ustadz itu adalah kalau dia nggak bisa tiba-tiba jawab ya berarti jahil. Oh saya juga masih jahil Pak, enggak. Kalau misalnya ditanya kemudian dia jawab nggak tahu ya dia menilai positif artinya. Sudah nggak apa-apa, meskipun kadang-kadang murid bodoh, gitu, gurunya bodoh, nggak ngerti apa-apa. Emang nggak ngerti sih, masa segala urusan harus tahu semua? Dikira malaikat apa gitu? Nah begitu ngajar-ngajar anak-anak. Wa fashu mashhulin biharfi jari au bi idafatin kawaslin yajri. Wa faslu mashhulin lan utawi pisahe amil kang den syuhulake biharfi jarin kelawan huruf jar au bi idafatin atawa kelawan idofah kawaslin hale koyo ora pisah. Faslin dengan waslin tuh beda ya. Kalau faslin terpisah, kalau waslin berarti nyambung. Kawaslin koyo ora pisah iku ya jeri ketemu opo domir kelawan masyhul. Yakni maksudnya adalah innahu la farqa fil ahwalil khamsatis sabiqah. Tidak ada perbedaan sama sekali pada 5 tingkah atau 5 hal sebelumnya, 5 kondisi sebelumnya. Baina ayat tasila ad-dhamir bil maf'ul masyhul bih. Tidak ada bedanya antara domir yang memang nyambung
dengan masyhulnya saja, nahwu Zaidun darabtuhu, itu berarti wasol. Au yanfasilu minhu biharfi jarrin nahwu Zaidun marartu bih au bi idhafatin nahwu Zaidun darabtuhu lamahu. Sudah, itu saja. Maksud dari bait ini adalah ketentukan gini, ada masyghul anhu, namanya isim sabik, namanya masyghul anhu. Ada masyghul dan ada syaghil. Paham? Kalau masyghul anhu itu isim sabik, kalau syaghil itu mudah-mudahan fiilnya ya, bukannya. Kalau masyghul itu fiilnya, kalau syaghil itu domir yang kembali pada isim sabik. Lah, ketentuan pada 5 keadaan di atas itu pun berlaku pada isim sabik yang mana antara fiil masyghul dengan syaghilnya itu terpisah oleh 2 hal. Yang pertama biharfi jarrin, yang kedua au bi idhafatin. Yang wasol nih, contohnya Zaidan atau Zaidun lah katakan. Boleh wajah 2, Zaidan dorob. Nah, antara dorob tu fiil dengan ininya kan nyambung. Nah, ada lagi yang Zaidan marartu bihi. Ada apa ini? Huruf jar. Artinya antara fiil masyghul dengan syaghilnya ini terpisah. Gitu ya. Atau terpisah oleh idhofah, Zaidan marartu darabtu ghulamahu. Darabtu mukul sobanya ghulamahu ing. Nah, ada apa ini? Ada idhofah atau ada mudhaf. Antara dia dengan dia ini ya terpisah oleh idhofah. Maka tidak ada ketentuan khusus. Artinya sama saja, nggak usah pusing. Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan wa faslu masyghulin biharfi jarin au bi idhafatin kawaslin yajri. Wasawi fi dzal babi wasfan da amal bil fi'li. Itu yang di atas tuh warrafa fi ghairil ladzi marrajah tuh, pada tahu enggak artinya apa? Tapi itu kalau bisa ada yang di antara kamu yang belajar terus presentasi gitu loh, terus abinya belajar dari kamu kan nggak apa-apa. Ngerti ya? Lah, terjemahan Alfiyah dah. Hah? Itu nanti aja deh. Tahu abinya malas banget belajarnya tuh. Wasawi lan mada'ake sira fi dzal babi ing dalam ikilah bab wasfan ing isim kang diamali, wasfan ing isim sifat dza amalin kang duweni amal bil fi'li kelawan fi'il. Ilam yakulamun ora ono apa maniun pencegah hasola kang hasil apa mani. Dan ini pun sama saja, tidak ada bedanya. Artinya apa? Yakni annal wasfa al-amila fi hadzal bab yajri majral fi'li fi ma taqaddam. Meskipun bukan berupa fi'il. Wal murad bil wasfi al-amil ismul fa'il wasmul maf'ul. Nanti ya. Nanti kita langsung ke contohnya saja. Jadi yakni annal wasfa sifat al-amil yang bisa beramil fi hadzal bab pada bab istighol ini yajri pun berlaku majrol fi'li sama seperti fi'il. Kayak
Zaidan ana doribuhu gitu loh maksudnya. Zaidan ana doribuhu. Nah kan Zaidan ing Zaid. Ana utawi ingsun iku doribu mukul sop wong kang mukuli Zaid lah gitu aja ya. Nah, ini namanya al-wasfu. Dorib itu al-wasfu. Al-amil, al-jari, majrul fi'li. Gitu. Wahtaroza bil wasfi, yang tidak termasuk sifat adalah wahtaroza itu mengecualikan namanya. Wahtaroza jabaake sopo kei musonif itu tidak memasukkan dalam kategori wahtaroza ya bil wasfi terhadap kategori sifat, yaitu mimma ya'malu amalal fi'li walaysa biwasfin. Amalnya itu amalnya fi'il tapi dia bukan sifat. Apa itu kasmil fi'li seperti isim? Nah, kalau isim fi'il maka bukan termasuk sifat. Contoh, Zaidan darokahu. Darok itu termasuk isim fi'il. Fala yajuzu nasbu Zaidin li'anna asma al-af'ali la ta'malu fima qablaha. Isim fi'il tidak bisa beramal setelah, isim fi'il itu tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Berbeda dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il bisa istighol ke setelahnya isim dohir, domir ke sebelumnya isim dohir. Kalau istighol kan begitu. Nah, contohnya Zaidan ana daribuhu, Zaidan ing Zaid ana utawi ingsun iku daribuhu mukuli Zaid. Gitu, ya. Al ana dalam segi au ghadan atau besok. Wad dirhama anta mu'tahu. Ada fiilnya tidak? Hah? Ada kalimat fiilnya enggak? Wadirhamu, wadirhama, anta, mu'tahu. Ada enggak fiilnya? Tidak ada. Adanya adalah isim sifat. Isim sifat itu masuk dalam kategori isim kalimat isim fa'il dan isim maf'ul. Mu'ta itu kan isim fa'il. A'ta yunti i'ta'an wa mu'tan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Wa dirhama lan ing dirham anta utawi sira iku mu'tahu den paringi dirham. Dirham engkau telah diberinya gitu. Nanti ya. Nah, mu'ta itu kalimat isim atau bukan? Isim, bukan kalimat fi'il tapi isim sifat. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i kaulqatin binafsil ismil waqi'i wa ulqatun lan utawi kaitane domir. Ya, domir yang kembali kepada isim sabit. Iku hasilatun ngasilake bitabi'in kelawan lafad kang anut. Kaul kotin koyo kaitan koyo hubungan binafsil ismi kelawan kahanani isim al waqi'i kang tumiba. Oke, kita langsung ke tengah. Wa ma'nahu, kalau ke atas rada lama. Taqaddama annahu la farqa hadzal bab baina mattasala fihi dhamir bil fi'li nahwu Zaidan darabtuhu wa baina man fasala bi harfi jarrin, ya kan makan. Nahwu Zaidan marartu bi au bi idafah nahwu Zaidan darabtuhu lamahu wa dzakara fi hadzal bait annal mulabasah, persambungan bitabi dengan tabi kal mulabasah bisababi, seperti persambungan dengan sebuah sebab. Maknahu artinya annahu, bahwasanya idza amilal fi'lu, apabila fi'il beramal,
fi ajnabiyin terhadap kalimat yang ajnabi. Wa utbi'a bimastamala ala dhamiril ismi sabiq. Kemudian diikutkan pada sesuatu yang mencakup di dalamnya isim sabik min sifatin dari sifat. Ya, nahwu Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu au atfi bayanin nahwu Zaidan darabtu Amron abahu au ma'tufin bil wakhasah. Nanti Abi nganu jawabannya dulu. Zaidan darabtu Amron akhahu hasolat al-mulabasa bidzalik. Maka susunan seperti itu, penyambungan seperti itu tetap dibolehkan. Kama tahsulu binafsis sababi. Seperti halnya ikatan nafsus sababi. Seperti yang pertama tuh, Zaidan darabtu itu boleh. Artinya kaitan dengan sedemikian pun boleh. Apabila misalnya si ini Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Apabila isim sabik itu, apabila domirnya yang kembali kepada isim sabik itu adalah merupakan sebuah tabi'. Contoh ya, darabtu rajulan yuhibbuhu. Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Zaidan ing Zaid. Darabtu mukul sopo ingsun. Rajulan ing wong lanang. Yuhibbu. Nah, rajulan yuhibbu itu namanya susunan naat dan man'ut. Tabi namanya. Boleh atau boleh? Seperti halnya udah nggak ada masalah lah. Pokoknya 3 bait ini, wa mashhulin, wa sawi fi dal bab waspan, wa ulqatun hasilatun, itu tidak ada ketentuan khusus harus begini enggak. Atau misalnya ya wa ma'nahu idza amila al-fi'l fi ajna wa utbi'a bimastumila ala dhamir sabiq min sifatin aw zaidan darabtu rajulan yuhibbu aw atfi bayanin. Contohnya, atau bayan itu anggap aja badal lah ya. Nah, badal. Zaidan darabtu Amron abahu. Zaidan ing Zaid darabtu mukul sapa ingsun Amron ing Amar abahu rupane bapane Zaid. Maksud bapane Amr. Hu-nya kembali ke mana? Isim sabik dong. Masuk ke Amr. Zaidan yang mana saya memukul, ya gimana sih susunannya? Yang saya memukul Umar, ayahnya gitu loh. Itu ataf bayan. Ya. Au ma'tufin bil wawi khosoh, atau memang ada nahunya, apa wawunya, nggak apa-apa. Nahu Zaidan darabtu Amron wa akhahu. Zaidan ing Zaid darabtu mukul sapa ingsun Amron ing Amr wa akhahu. Artinya domir tersebut tetap bisa kembali pada isim sabik. Wallahu a'lam.